selamat pagi. Hari ini, hari Minggu, kita mau beribadah memuji Tuhan. Ini dengan Lause Irena, ini dengan Lause Rika, dan Lause Christine. Ya, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Yesus Pokok dan Kitalah Caranya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah jaga kami sepanjang malam ketika kami tidur. Tuhan sudah bangunkan kami dan Tuhan persiapkan kami untuk ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan, kami siap memuji nama-Mu, kiranya Tuhan berkenan dan hadir bersama-sama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau dengarkan persembahan pujian dari Joanna, Josephine, dan Jennifer. Adik-adik, siapa yang mau seperti teman-teman yang tadi bisa mengirimkan pujian, doa melalui video yang dikirimkan ke nomor telepon di bawah ini. Nah adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Coba adik-adik duduk dengan baik, Alkitabnya disiapkan dan mendengarkan cerita dari Lause Tuti. Kita mau mendengarkan firman Tuhan dari Lause Tuti, tapi sebelumnya kita mau nyanyikan sebuah pujian, Di Dalam Dunia Ada Dua Jalan. Oh
adik-adik, apa kabarnya hari ini? Saya percaya bahwa adik-adik dalam keadaan sehat dan kuat. Adik-adik, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mengajak semua untuk mengambil sikap duduk yang manis, ambil Alkitab, bilang mama, papa, dan mama untuk mengambil Alkitab ya. Sebelum itu mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami, Tuhan pimpin kami agar bisa mengerti dan memahami setiap firman yang akan Tuhan sampaikan kepada kami melalui Lause. Terima kasih Tuhan, yang di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan membaca dan merenungkan satu firman Tuhan dan salah satu tokoh yang sangat terkenal di dalam Alkitab, di mana salah satu tokoh ini meminta kepada Tuhan untuk memperoleh umur yang panjang. Dia saat itu di dalam keadaan yang tidak mengenakan, di dalam penderitaan dan sakit penyakit yang ia alami saat itu. Dia memohon kepada Tuhan agar memperpanjang umur selama 15 tahun. Kira-kira siapa ya orangnya? Baik, mari kita akan melihat di dalam Alkitab kita, dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat 1 sampai ke 3 dan 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai yang ke-11. Adik-adik, di dalam peristiwa kehidupan Raja Hizkia ini tentunya satu peristiwa yang sangat unik. Dikatakan bahwa Raja Hizkia ini adalah orang yang takut akan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau. Dan dikatakan bahwa Raja Hizkia ini juga adalah raja yang ke-13 dari kerajaan Yehuda. Wah, luar biasa ya Raja Hizkia. Dan Raja Hizkia ini adalah anak dari Ahaz. Adik-adik, di dalam kepemimpinan Raja Hizkia ini dia juga melakukan berbagai hal. Terutama ketika bangsa Israel pada saat itu masih melakukan penyembahan kepada dewa-dewa, kepada patung-patung, kepada Baal-Baal, dan Raja Hizkia melihat hal itu tidak baik. Karena Tuhan tidak menghendaki itu. Karena kita punya Tuhan yang menjadi Tuhan kita untuk kita sembah, dan hanya Dia adalah satu-satunya Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Raja Hizkia menumpas semua Baal-Baal itu, menumpas para segala jenis pengorbanan pada saat itu, sehingga di dalam pemerintahan, di dalam kepemimpinannya itu sungguh amat baik, sehingga ada banyak pembaharuan, ada banyak proses yang terjadi, terlebih di dalam bidang keagamaan. Tapi adik-adik, Raja Hizkia ini dia mengalami satu penyakit yang sangat menyakitkan. Penyakit ini hampir tidak mendapat pertolongan. Ada banyak tabib-tabib yang datang untuk menyembuhkan Raja Hizkia ini. Tabib ini adalah seorang yang mengobati orang yang dalam keadaan sakit, atau bisa disebut sebagai seorang dokter atau bidan. Nah, adik-adik, ketika penyakit ini semakin hari semakin membuat Raja Hizkia itu semakin kurang baik dan keadaannya semakin menurun, seluruh orang-orang di dalam istana menjadi sedih, khawatir dengan keadaan Raja Hizkia. Ada banyak tabib-tabib yang datang, tetapi keadaan Raja Hizkia bukan membaik adik-adik, tetapi semakin memburuk. Begitu adik-adik kehidupan Raja Hizkia. Tunggu. Ya, ada apa? Tabib mana lagi yang akan kedatangi ke istana? Bukannya sudah banyak tabib yang datang silih berganti di istana? Bukan, yang datang itu adalah Raja Hizkia, Nabi Yesaya. Nabi Yesaya itu adalah seorang Nabi Allah untuk menyampaikan nubuat-nubuat kepada nubuat-nubuat tentang raja dan tentang bangsa kita. Wah, mengapa Raja Hizkia datang kepada raja
kenapa Nabi Yesaya datang kepada raja? Apakah Nabi Yesaya itu seorang tabib? Apakah itu tanda sebagai raja akan sembuh? Nah, adik-adik, di dalam peristiwa kehidupan Raja Hizkia ini ternyata tabib-tabib yang telah datang untuk mengobati Raja Hizkia ini tentunya dia tidak mendapat kesembuhan. Dan kedatangan Nabi Yesaya menjadi satu pembawa firman Tuhan yang disampaikan Tuhan kepada Nabi Yesaya, dan Nabi Yesaya ini menyampaikan kepada Raja Hizkia bahwa keadaan Raja Hizkia saat itu sudah tidak bisa tertolong lagi. Dia berkata bahwa keadaanmu sekarang sudah tidak ada harapan lagi. Sampaikan apa yang menjadi pesanmu kepada keluargamu dan kepada kerajaan, kepada bangsamu. Ketika Raja Hizkia mendengar berita itu, dia menangis, dia berdoa di hadapan Tuhan. Dia merasa bahwa dia sudah hidup kudus, dia sudah melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Tetapi dengan penyakit yang begitu menggerogoti hidupnya dan dia tidak mendapat kesembuhan, dia berdoa di hadapan Tuhan, memohon Tuhan menyembuhkan dirinya. Tetapi adik-adik, ada hal yang menarik di sini adalah ketika Nabi Yesaya pergi dan tiba-tiba ada firman Tuhan kepada Nabi Yesaya. Dia kembali cepat-cepat dan datang kepada Raja Hizkia. Dia berkata bahwa doamu dan tangismu telah didengarkan oleh Tuhan. Akhirnya adik-adik, dengan satu ucapan syukur di hadapan Tuhan, Raja Hizkia ketika mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, dia sangat bahagia dan sangat bersyukur, tersungkur di hadapan Tuhan bahwa Tuhan masih memberikan umur yang panjang kepada Raja Hizkia, dan dia juga melihat betapa besarnya kasih Tuhan yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan Raja Hizkia. Tuhan memberikan kesempatan kepada Raja Hizkia selama 15 tahun untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya. Tuhan memberikan kesempatan kepada Raja Hizkia untuk bisa menikmati hidup di dalam dunia. Adik-adik, di dalam cerita kita dengarkan hari ini berkaitan tentang salah satu tokoh di dalam Alkitab, itu Raja Hizkia yang memohon belas kasihan Tuhan untuk mendapatkan umur yang panjang, karena keadaan yang dialami Raja Hizkia pada saat itu sudah tidak bisa tertolong lagi karena penyakitnya itu sangat parah. Tetapi karena Tuhan yang beranugerah, akhirnya Raja Hizkia bisa sembuh dan bisa melakukan aktivitasnya. Adik-adik, di dalam perenungan ini mengajarkan kepada kita bahwa semasih ada waktu, semasih ada kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita mempergunakan waktu kita dengan baik, karena waktu yang Tuhan berikan adalah suatu anugerah yang begitu berharga bagi kita. Umur panjang yang Tuhan anugerahkan bagi kita itu adalah suatu keistimewaan dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita mempergunakan waktu-waktu yang ada saat ini, melakukan segala aktivitas kita dengan penuh ucapan syukur di hadapan Tuhan. Baik adik-adik, mari kita melihat ayat tanggapan kita yang terambil di dalam 10 ayat yang ke-27. Di sana dikatakan bahwa takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Sekali lagi, takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar, biar menjadi sulung dan terang di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah dengar firman Tuhan. Sekarang waktunya kita mau buat aktivitas kita, yaitu kartu ucapan selamat ulang tahun. Kertas HVS, gunting, penggaris, cutter, kertas
kertas origami, penghapus, pensil warna, pensil, dan terakhir spidol. Kita akan membuat pola hati dari kertas origami. Lipat kertas jadi 2 bagian sama rata. Dan kita akan langsung gunting. Seperti ini. Lalu, kertas kita potong supaya tidak terlalu besar. Ambil 5 cm, 5 cm pada bagian panjang, tandai dan buat garis, hubungkan titiknya. Dari garis ini kita akan ambil 3 bagian 9 cm kali 3. Tandai dan sisanya. Buat garis lagi, kita akan buang. Potong kertas sesuai dengan garis yang tadi sudah dibuat. Lipat kertas pada titik yang tadi sudah ditandai. Gunakan penggaris agar lebih mudah. Lipat ke dalam, ya seperti ini. Lalu tandai lagi 4,5 cm di sisi atas dan bawah. Tarik garis lurus. Nah, disinilah kita akan mencetak pola hati yang tadi sudah kita siapkan. Tebalkan garisnya. Kita ulang lagi pada halaman berikutnya. Sama persis ya. Sekarang kita akan gunting kertasnya mengikuti pola hati.
Selesai. Sekarang kita akan hias gambar yang bagus ya. Sekarang kita akan membuat sayatan memanjang sepanjang gambar hati kira-kira 0,5 cm dari tepi kertas. Sayatan ini nanti fungsinya untuk mengunci kartunya. Potong menggunakan cutter. Nah, begini ya cara menguncinya. Lanjutkan lagi menghias gambar yang bagus. Sekarang di bagian dalam, tulis ayat hafalan di atas dan tulis ucapan selamat ulang tahunnya di bawah. Selesai. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita juga sudah membuat aktivitas. Kita sekarang akan menyanyikan satu lagu sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari. Kita akan menyanyi sebuah lagu. Hati-hati gunakan tangan. Bapa di surga, terima kasih. Ajar kami mendengar firman-Mu dan taat. Biarkan kami boleh mendengar pimpinan Mama dan Papa dan menyayangi kakak dan adik kami. Tuhan berkati dan dengarkan doa kami. Yesus kami berdoa. Amin.
Selamat hari Minggu, sampai jumpa lagi minggu depan. Dadah.